Halo Kanal Bowlers, jumpa lagi sama gue si Kabol dalam petualangan si Kabol tentunya. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang agak serius. Serius. Oke, baik, gak masalah. Kali ini kita akan ngeliat gimana pengaruh invasi Rusia terhadap Ukraina terhadap sepak bola di Rusia. Kanal Bowlers, berbagai klub sepak bola dan para pemain sepak bola tentu ikut terkena imbas setelah invasi Rusia terhadap Ukraina. Berikutnya nih ada update terbaru dampak perang Rusia versus Ukraina terhadap sepak bola Eropa. Yang pertama nih pemindahan venue final Liga Champions 2021-2022. Banyaknya negara yang pro-Ukraina dalam perang kali ini kembali memberikan dukungan berupa pemindahan venue final Liga Champions 2021-2022 yang tadinya rencana digelar di Gazprom Arena Rusia menjadi Stadion Stade de France di Prancis pada hari yang sama. Sementara yang kedua, nasib pemain dari klub Liga Primer Ukraina. Gelaran Liga Ukraina yang seharusnya dimulai minggu lalu terpaksa ditunda. Otoritas Liga Ukraina memastikan Liga Primer Ukraina dihentikan selama minimal 30 hari setelah diberlakukannya darurat militer oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Beberapa pemain yang berkebangsaan lain di liga ini pun turut prihatin dan takut dengan keadaan perang ini. Salah satunya adalah David Neres, asal Brazil, yang baru pindah ke klub Shakhtar Donetsk pada transfer musim dingin kemarin. Dalam postingan Instagramnya, ia dan keluarga mewakili para pemain Brazil meminta tolong agar segera dibawa keluar dari Ukraina. Yang ketiga, pihak maupun brand Rusia yang ada di luar negeri tentu dirugikan. Operasi militer yang dijalankan oleh Vladimir Putin terhadap Ukraina membuat beberapa pihak maupun brand Rusia di luar negeri seakan-akan menjadi tokoh jahat dalam kehidupan bersama. Beberapa pihak yang dirugikan adalah owner dari klub Chelsea, Roman Abramovich, yang telah secara efektif dilarang tinggal di UK. Putusnya kerjasama antara Manchester United dengan Aerolov, yaitu salah satu maskapai penerbangan Rusia, dan penghapusan logo Gazprom pada seragam tim Schalke. Nah, Kanal Bowler, sebenarnya bagaimana nasib pemain-pemain sepak bola? Nasib Roman Abramovich di Rusia? Dan untuk itu kita akan ngobrol bareng salah satu pendiri kanal bola.id yang juga pengurus paguyuban supporter Timnas Indonesia atau PSTI dan juga pengamat politik Joachim Rohinyo atau yang biasa kami sapa dengan Om Inyo yang saat ini ia nih berada di Rusia. Kita akan ngobrol lewat sambungan video ya. Om Inyo, kalau pertama-tama kita mau tahu dulu sebenarnya suasana di sana itu bagaimana sih Om? Apakah memang perangnya itu begitu mengerikan seperti yang didengar di sini atau seperti apa Om? Iya, saya sih beberapa kali juga ditanya yang sama ya, sama misalnya media Indonesia, sama mana lagi? CNBC tanya situasi di Moskow bagaimana. Situasi di Moskow baik-baik saja. Lokusnya itu kan di Ukraine, bukan di sini. Jadi kalau mau lihat situasinya yang rame itu di sana. Ini jauh banget. Ini tiap hari orang yang dugem tetap dugem. Anak-anak Indonesia tetap yang YouTuber tetap bikin live dari mall-mall begitulah. Jadi masih santai-santai aja sebenarnya kalau di sana. Ya, karena kalau sampai Moskow ada apa-apa, kayaknya itu Eropa juga sudah bakal nggak ada Om. Main bola juga masih jalan terus ya? Main bola jalan terus Om, karena ya nggak ada apa-apa di sini. Di sini ini yang berat
karena sanksi ekonomi belum pernah seperti ini kan, dan ini kan kayak diorkestrasi sanksinya luar biasa, nggak hanya ekonomi tapi juga sampai soal bola, sampai soal game, sesuatu yang nggak pernah. Makanya apa ya, sanksi itu keluar di hari kelima operasi militer. Operasi militer hari kelima sudah ada sanksi ekonomi yang berat. Sementara puluhan tahun Israel ke Palestina yang nggak ada sanksi apa-apa. Sementara sejak dari 2008 sampai hari ini Arab Saudi ke Yaman, tetap aja Arab Saudi kemarin ikut Piala Dunia kan? Nggak ada apa-apa. Nah itu Om, ini kan menarik kalau masalah dikaitkan dengan sepak bola dan politik ya. Tentunya kan banyak yang melihat sanksi pertama, sanksi UEFA memindahkan final Liga Champions gitu ya dari Rusia ke tempat lain. Pertama itu, lalu ada juga dari FIFA yang kemungkinan akan memberikan sanksi pelarangan terhadap timnas Rusia. Ini tanggapan masyarakat di sana bagaimana Om? Ya itu soal fairness sebenarnya ya. Cuman saya nggak ngikutin statement-statement resmi terkait dengan sanksi olahraga ini. Ada satu gambar foto disertai keterangan Putin yang saya belum ngecek kebenarannya apakah benar Putin ngomong demikian. Ya soal Putin keberatan olahraga dengan politik gitu. Ya. Tapi saya belum ngecek kebenaran sekali lagi ya. Cuman kalau sampai Putin ngomong soal keberatan itu, ya kayaknya akan ada dampak politiknya gitu. Dampak politiknya seperti apa itu yang susah diprediksi. Kenapa? Ya karena belum ada presidennya juga ya. Belum ada presiden. Sama seperti sekarang Rusia ini kan survive ya, sanksi berkali-kali kena sanksi. Kena sanksi Uni Eropa, baik atas Uni Eropa sendiri ataupun sanksi Uni Eropa yang atas rekomendasi dari USA. Jadi Amerika bisa merekomendasi Uni Eropa untuk kasih sanksi ke Rusia, tapi nggak sebaliknya. Rusia nggak bisa ngirim sanksi ke sana, gitu. Ya, mereka yang jadi polisi lah. Nah, kalau situasi aman, kalau keadaan ekonomi ya bareng-bareng makin naik. Barang-barang makin naik, kecuali nanti kalau misalnya Iran bisa lebih banyak kirim atau negara-negara SNG yang non NATO ya, CSTO itu apa lagi? Cina kirim lebih banyak, mungkin harga-harga akan tetap stabil. Salah satu pemasok kebutuhan sembako di sini adalah Israel. Makanya Israel kan menolak permintaan US dan permintaan tertulisnya Zelensky untuk kirim Iron Dome ke Ukraine. Jadi kalau keadaan situasi aman atau tidak, di sini aman. Dan masalah ekonomi yang agak berat, selain karena nggak bisa transaksi ini ya, pakai Mastercard dan Visa. Itu terutama untuk kami biasa kalau narik uang bulanan itu adminnya Rp30.000. Nah ini karena 7 bank ditutup kena sanksi gitu, bukan tutup kantornya nggak kena sanksi, sehingga kami harus berganti ke bank lain, dan di bank lain itu ya hampir selalu ada antrian dan sangat dilimit. Sekali penarikan tuh kalau rupiah jadinya berapa? 800.000 ya. Jadi sekarang
maksimal narik itu kalau rupiah itu 800.000 dengan biaya admin 30.000 Om. Oh, oke. Yang biasanya kita bisa narik uang buat sebulan sekaligus dengan kena admin 30.000, sekarang narik 800.000 itu kena admin yang sama. Oh. Jadi kalau kita harus ngambil uang gede, ya mungkin adminnya sampai 300.000 sendiri Om. Oh, kelipatannya ya? Iya, sampai 9-10 kali lipat lah. Jadi ya itu yang juga bikin susah orang yang ini ya, orang asing di sini ya. Iya. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal Saint Peter dipindah, itu menurut saya waktu keputusan itu diambil berpikir bahwa ini soal keamanan, pure keamanan ya. Yeah. Saya masih bisa paham itu, tapi kemudian melarang Rusia berlaga timnasnya itu sesuatu yang aneh karena ya yang lain boleh Om. Yeah. Arab Saudi itu Piala Dunia di Rusia Om. Yeah. Dan waktu ikut Piala Dunia itu nggak berhenti ngebomin Yaman. Dan di sini teman sekelas saya ada orang Yaman yang dia bilang Yaman penduduknya tinggal setengah. Yang ada di Yaman maksudnya. Yang setengah lagi itu kalau nggak keluar mengungsi atau sekolah kayak aku. Sekolah tapi nggak tahu baliknya kapan. Ikut Piala Dunia. Iya. Jadi masalah fairness-nya yang ini ya, masalah ya. Nah, itu yang kalau sampai ternyata benar bahwa Putin sudah ngomong soal itu, ya kita nggak tahu lagi bahwa apa yang akan terjadi ke depan ya, karena Rusia ini powerful. Main bolanya memang nggak jago, tapi secara politik dia powerful. Itu aja sih. Ya, ini kan berdampak juga misalnya pada Chelsea gitu ya. Ketika Abramovich terpaksa menjual Chelsea gitu. Ini dampak dari situasi di sana sendiri. Kalau tanggapan masyarakat di sana mengenai hal ini bahwa pengusaha-pengusaha yang memiliki klub di Eropa, klub-klub ternama itu gimana, Om? Ya, saya nggak ngikutin itu juga, tapi saya mau cerita Abramovich ini salah satu bagian yang aneh juga kalau kena sanksi, karena dia memang orang keturunan sini Om, tapi kalau nggak salah secara warga negaraan dia kan sudah bukan sini Om. Kalau nggak salah dua ya, ada Rusia dan Israel. Ya. Iya. Jadi begini, Putin ini kan kalau dibilang demokratis juga enggak, dia semi demokratis. Karena ya ada pemilu, ya ada pemilu itu kan boleh di observer boleh datang, media bebas, dan media barat seperti CNN, CNBC, BBC, sebutin lah, semua media mainstream pro barat itu boleh buka perwakilan di sini. Ya kita nggak bisa ngomong dia nggak demokratis juga. Diktator. Terakhir pemilu di sini itu dia secara resmi official itu mengundang perwakilan dari KPU dari beberapa negara, nggak semua negara ya, tapi termasuk Indonesia ada 3 delegasi yang datang. Nah itu ngomong terbuka, tapi pada prakteknya memang Putin menjaga lawan-lawan oposisinya yang kuat gitu ya. Jadi dibilang demokratis amat juga enggak. Cuman kalau dibilang nggak demokratis juga enggak. Nah, Abramovich itu salah satu lawan dulu sahabat. Jadi Abramovich ini kan sukses menjadi gubernur 2 periode di wilayah jauh banget di timur sana, di Chukchi sana. Wilayah yang dulu zaman Tsar itu kalau nggak ditundukkan dia akan liar, tapi kalau ditundukkan antara biaya pendudukan
mengirim tentara dengan upeti, dengan hasil yang didapatkan itu nggak seimbang. Dilepas nggak mungkin, tapi kalau kirim prajurit, kirim administrasi ke sana, biayanya jauh lebih mahal gitu. Ini wilayah yang jauh banget. Yeah. Dan Abramovich jadi gubernur yang sukses di sana. Dia menang dan itulah dia jadi sahabat Putin. Yeah. Terima kasihnya luar biasa. Mereka dekat, tapi kemudian ya ada ketidakcocokan akhirnya yaitu. Jadi Putin gak segan-segan. Kenapa Putin melakukan itu? Karena situasi Rusia ini kan semakin dikepung NATO. Yeah. Teman-temannya Libya, Suriah itu kan juga dihajar, Om. Yeah. Nah, Rusia ini butuh dana untuk membackup aliansi atau koalisi Rusia di Timur Tengah misalnya. Nah, itu kan nggak bisa diambil dari APBN, Om. Kalau diambil dari APBN, goyah lah. Maka dana-dana seperti ini ya diambil dari teman-temannya, oligarkinya, kira-kira begitulah. Jadi tujuan membangun oligarki itu kan beda-beda. Satu, bisa untuk memperkaya diri sendiri. Kedua, ya cari duit non budgeter begitu, Om. Kan kirim tentara termasuk untuk hari ini operasi militer di Ukraina nggak murah, dan itu kan nggak bisa dikit-dikit kirim tentara, jeblok APBN, Om. Maka harus dicari dari luar itu. Nah, dari situlah kemudian ya harus melihara orang. Jadi ada kondisi seperti itu. Jadi yang nggak cocok jadi ya didepak. Gitu, Om. Jadi soal Abramovich itu ya dia didepak dari sini, makanya nggak terlalu sebagai orang yang dari lingkaran Putin didepak, sekarang punya klub di Inggris didepak pula. Iya, nggak fair juga, Om, buat dia. Saya nggak tahu kenapa FIFA menjatuhkan sanksi juga. Yang saya bisa pahami cuman perpindahan dari final Liga Champions ya. Iya, itu aja. Yang lain enggak, susah membayangkan. Apa kaitannya coba? Apa salahnya Abramovich? Ya, termaksud menginikan Spartak, kayak Spartak jadi RB Leipzig sama Leipzig otomatis langsung kayak dapat buy lah ya. Iya, makanya saya nggak ngerti, Om. Saya memang tidak memantau itu, tapi ya kalau dari segi politiknya, termasuk tadi saya bilang soal operasi militer ke Ukraina. Jadi kenapa di sini pakai operasi militer? Karena tuntutannya sederhana, yaitu memastikan bahwa Zelensky mau tanda tangan, nggak akan gabung NATO. Itu aja. Sementara orang kan ketika pakai diksi perang, ini diksi yang dipakai media barat, itu bahkan ada yang terang-terangan bahwa tujuan Rusia adalah mengganti bendera Ukraina dengan bendera Rusia. Itu too much buat saya, Om. Jadi kalau perang adalah ya itu tadi, kalau perang itu Rusia masuk ke Ukraina, lalu bendera Ukraina is no more gitu ya, diganti dengan bendera Rusia, itu perang. Ini operasi militer yang antara kalau bisa memaksa presiden Ukraina Teken supaya nggak gabung NATO, ya mengganti dengan nggak tahu mengadakan pemilihan langsung ya memang intervensi. Tapi itu beda antara perang dengan operasi militer. Karena itu yang di sini yang dipakai operasi militer, Om. Ya, Ominyo. Tapi kalau dilihat dari tadi yang Ominyo bilang meme pernyataan Putin ataupun kemarahan Putin ketika
mendapat sanksi dari FIFA gitu ya. Ini sebenarnya mungkin nggak sih seorang Putin melakukan atau kemarahan seperti itu kalau dilihat dari seorang Putin ya? Sangat mungkin. Itu yang saya bilang. Bagaimana dia mempertahankan rejim ini, itu ya kelihatan bahwa bahkan orang yang berjasa seperti Abramovich juga nggak segan dia lepas. Dan ya terbukti kan Joe Biden kan bilang nih, kalau sampai Rusia masuk ke Ukraina, waktu itu kan bilang begitu, maka pipa Nord Stream 2 will be no longer. Ini sudah hari keberapa ini? Sejak tanggal 24, pipanya baik-baik saja, Mas Yom. Iya. Sementara Putin itu dia bilang, saya nggak mau perang, tapi kalau macam-macam ya tahu sendiri. Kalau sampai ada campur tangan, Putin bilang, nggak, ingat ya, kami kuat secara nuklir, dan dalam hal itu nggak akan ada pemenang. Jadi apakah mungkin, sangat mungkin, kemungkinan untuk Putin memutuskan itu sangat mungkin. Makanya jika pernyataan Putin itu benar tentang penyesalan dia terhadap keputusan olahraga, ya nggak tahu apa yang terjadi dengan FIFA, apa yang terjadi dengan UEFA, baik secara kelembagaan maupun orang per orangnya. Dia mantan KGB sih, itu aja. Dan kalau perhatikan cara jalannya kan khas ya. Cara jalannya Putin itu kan namanya gunslinger. Ya, kalau sanksi-sanksi dari UEFA dan FIFA sendiri itu pengaruhnya terhadap pemain-pemain sepak bola di sana bagaimana? Apakah malah dia berharap Rusia mereka agak sedikit melembek atau seperti apa? Ada seperti itu nggak? Atau tetap mendukung Putin? Ya, uniknya dari ada 3 lembaga survei terbaru, dukungan ke Putin memang naik. Oh, malah naik ya? Jauh sebelum ini, ketika situasi normal, situasi pandemi, itu tingkat kepercayaan publik terhadap Putin itu yang paling rendah tahun 2020 kemarin. Itu yang terendah. 2020 atau 2021, 2020 kayaknya. Itu yang terendah. Makanya kemudian atau 2021 ya Om. Yang jelas salah satu pemberontakan orang-orang yang menyatakan ketidaksukaan terhadap Putin itu adalah dengan menolak program-program pemerintah, salah satunya adalah vaksin. Jadi yang kebanyakan divaksin itu orang-orang tua, Om. Anak-anak muda itu menolak. Okay. Nah, tapi survei terbaru untuk operasi militer ini 70% lebih orang mendukung, Om. Dari yang awal-awal hari ketiga kalau nggak salah, itu Levada Center mengumumkan baru 45%. Yang lain abstain. 45%. Survei sampai kemarin rilis itu sudah 70-an. Jadi dukungan itu malah makin menguat, termasuk di kalangan atlet ya, atau pemain-pemain sepak bola itu ya. Menurut saya begitu, karena ya kalau orang di sini sih sudah paham ya, sudah paham apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi kira-kira itu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya kenapa kemudian banyak orang di Rusia, di 51 kota Rusia bikin demo anti operasi militer, karena di Rusia ini banyak orang yang namanya orang yang warga negara Rusia tapi lahir besar di Ukraina,
jadi warga negara Rusia, atau dia lahir besar di Rusia, bapak ibunya dari Ukraina, atau kakek neneknya dari Ukraina. Karena dulu ini nyampur, kayak orang Betawi sama Sunda, nyampur aja, nggak ada sesuatu yang gimana gitu. Ini kan ada, kemudian ada kemarahan kebencian ini kan sejak 2013 ketika US masuk di sana, ngompor-ngomporin lewat lembaga-lembaga USAID segala macam untuk menggulingkan presiden. Nah, dukungan di sini karena orang paham, ya mendukung operasi militer supaya nggak boleh ada NATO di sekitar sini. Tapi di sisi lain demo-demo itu ya bisa dipahami. Ludmila Vorobieva, dubes Rusia di Jakarta, itu lahir besarnya di Kiev, Om. Oh, oke. Tapi dia dubes Rusia. Jadi itu yang membantu kita memahami antar grassroots di masyarakat. Kayak ya orang-orang Bandung sama orang-orang Jakarta nggak ada masalah, tapi setiap kali ada Persija sama Persib kan tiba-tiba jadi masalah. Kira-kira begitu lah. Di luar itu ya nggak ada masalah. Nah, ada nggak sih sebenarnya terakhir nih Om ya, ada pemain-pemain Ukraina ataupun keturunan Ukraina yang bermain di Liga Rusia gitu, banyak nggak sih Om? Banyak Om, jangankan pemain, dosen, pemain piano di gereja saya, Marina itu ada, Marina Potrenko itu dia kayak pelayan gereja di gereja saya, banyak orang Ukraina. Jadi banyak. Dan nasib mereka sendiri nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, nggak ada apa-apa Om. Dan ya sebagian dari mereka ikut demo karena saudara-saudara mereka di sana. Jangan khawatir kalau soal itu. Oke Om, semoga di sana tetap baik-baik aja Om ya. Amin Om, amin. Gimana? Seru nggak? Ya pasti seru dong. Kan sekarang kita jadi tahu gimana situasi di Rusia. Nah, buat kamu yang mau komen, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share di medsos kalian ya. Oke, kita sampai di penghujung episode kali ini dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Bye!